Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur belajar ternak semua. Salam damai, salam sejahtera, salam satu hobi. Kita jumpa lagi bos. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe channel belajar ternak ini, silahkan untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini bos, supaya channel belajar ternak ini bisa terus berkembang dan bisa menginformasikan seputar ternak bosku. Oke bosku, pembahasan video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya supaya indukan entok kita mampu cepat bertelur kembali dan bertelur lebih banyak, yang tentunya tingkat fertilitasnya juga tinggi bosku. Dan di video sebelumnya, video yang dulu juga sudah pernah saya ulas. Akan tetapi di video yang dulu ransum pakannya menggunakan tambahan sentrat 144, sentrat bebek 144. Akan tetapi untuk video kali ini saya tidak menggunakan sentrat bebek 144 bos. Memang sentrat bebek 144 itu jika kita terapkan untuk pakan indukan entok kita, indukan entok kita bisa lebih cepat bertelur kembali dan bertelur lebih banyak. Akan tetapi jika sentrat bebek 144 ini terlalu banyak diberikan, nanti efek sampingnya banyak juga telur yang infertil bos, atau tingkat fertilnya itu rendah. Makanya di video sebelumnya juga saya sarankan pemberian sentrat bebek 144 ini jangan terlalu banyak bosku. Akan tetapi untuk kali ini, kemarin saya itu bereksperimen memberikan ransum pakan kepada indukan entok saya tanpa menggunakan sentrat bebek 144 bos. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus bosku. Tingkat fertilitasnya bagus dan juga bisa bertelur lebih banyak. Dan ini ada bukti, ini telur dari dua indukan. Ini telur indukan entok saya, ini dua indukan. Ini sudah bertelur kisaran 28 butiran. Ini telur dari dua indukan ya bos. Dua indukan bertelur digabungin jadi satu sarang ini. Karena kemarin nggak sempat misahin, jadi nggak apa-apa saya biarkan di satu sarang ini. Dan nanti juga dia biasanya itu mengeram bareng bos. Dan telur segini itu belum dierami bos. Ini proses bertelurnya itu belum selesai. Jadi masih bisa nambah lagi. Telurnya itu masih bisa nambah lagi bos. Dan memang biasanya rata-rata indukan entok saya itu bertelur paling sedikit antara 14 sampai 15 butir, itu paling sedikit bos. Dan paling banyak bisa nyampe 18 butir hingga 20 butir. Itu untuk satu indukannya bosku. Karena setiap indukan kan ya pasti juga punya kualitas yang berbeda-beda. Punya kualitas berbeda-beda untuk masalah produksi itu bos. Jadi wajar jika maksimal bertelurnya juga punya perselisihan bosku. Dan produksi segitu itu dengan catatan minimal indukan kita sudah produksi yang ketiga kali. Kalau baru produksi satu kali atau dua kali, itu biasanya memang cenderung sedikit telur. Karena memang usianya masih muda dan masih awalan bertelur. Jadi belum bisa bertelur banyak bos. Nah, lalu ransum pakan apa sih yang saya terapkan sekarang untuk meningkatkan produksi telur? Oke bos, akan saya tunjukkan bos. Pakan intinya yaitu saya samakan dengan pakan pembesaran bos, yaitu bekatul halus dan for pedaging. Alhamdulillah dengan eksperimen ini hasilnya bagus bosku. Dan perbandingan bekatul dan fornya itu sama, yaitu 1:3. For pedaging 1, bekatulnya 3. Merek fornya terserah. Intinya semakin mahal harga for itu semakin bagus kualitasnya bos. Dan ini takaran bekatulnya saya menggunakan panci seperti ini. Bekatul 2 panci, fornya itu segini saja bos. Intinya 1:3. 1:3 ya intinya ya. Jadi bisa dikira-kira saja lah bosku. Dan takaran segini itu cukup untuk 11 ekor indukan sekali makan bos. Mungkin ada yang bertanya, apakah cukup bos? Cuma segitu kok bisa untuk 11 ekor indukan? Alhamdulillah cukup bos. Bahkan segini untuk 11 ekor indukan itu nggak langsung habis. Masih ada sisa pas sekali makan.
Jadi cara mengetahui entok kita sudah kenyang apa enggak saat kita kasih makan itu caranya lihat makanan yang kita berikan itu masih ada sisa dan entok kita itu sudah berhenti makan, Bos. Jadi makanannya masih ada sisa dan entok kita sudah berhenti makan. Caranya seperti itu, Bos. Dan di video sebelumnya juga pernah saya ulas, entok itu porsi makannya akan lebih sedikit. Porsi makannya akan lebih sedikit jika kualitas pakan yang kita berikan itu nutrisinya bagus. Jadi tambah bagus nutrisi pakan yang kita berikan, porsi makannya lebih sedikit, Bos. Itu menurut pengalaman pribadi saya, Bosku. Dan itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Buat yang belum nonton bisa tonton saja dengan klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi ini, Bos. Dan untuk hijauannya ini saya tambahkan daun mengkudu atau juga bisa daun pepaya. Karena daun mengkudu ini manfaatnya sangat bagus sekali untuk meningkatkan kualitas fertilitas pada telur entok, Bosku. Dan daun mengkudu ini bisa ditambahkan 10-15% saja dari jumlah pakan, Bos. Dan misal ada jagung giling juga bagus untuk ditambahkan. Cuma harga jagung giling saat ini sangat mahal sekali. Kalau dengan pakan seperti ini saja hasilnya sudah bagus, maka dari itu saya tidak usah tambahkan jagung giling. Kecuali pas harga jagung murah itu nggak masalah, Bos. Dan kalau ada nasi sisa juga bisa ditambahkan, tapi tidak usah terlalu banyak juga, Bosku. Maksimal pemberian nasi sisa, jika ada nasi sisa itu berikan 30% sampai 40% saja dari jumlah pakan inti ini, Bos. Jadi pakan intinya itu ya bekatul halus dan fur itu saja, Bosku, fur pedaging. Dan jangan lupa berikan juga sedikit garam yang kita larutkan dalam air, lalu kita aduk ke pakan ini, Bosku. Pemberian garam ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mineralnya, Bosku. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mineralnya, Bos. Jangan lupa pemberian garam itu sedikit saja ya, Bos. Jangan lupa pemberian garam itu sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak pemberian garam ini, entok kita malah jadi mencret, Bos. Pemberian garam cukup setengah sendok saja, setengah sendok makan ya, untuk jumlah pakan segini, Bos. Dan pemberian pakan seperti ini cukup saya berikan 2 kali dalam sehari, di pagi hari dan di sore hari. Cuma terkadang pas saya bangun malam-malam dan lagi tengok kandang, ya tak kasih makan. Cuma porsinya itu cuma sedikit, Bos. Kalau pas malam-malam itu lagi nengok kandang. Jadi intinya itu ya, Bos. Intinya pakan inilah yang saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produksi indukan saya, Bosku. Dengan pakan ini, indukan saya bisa lebih cepat bertelur kembali. Setelah menetaskan itu bisa cepat bertelur kembali dan bertelur lebih banyak. Dan tingkat fertilnya juga tinggi, Bos. Buat bosku yang belum pernah mencoba dengan pakan seperti ini, bosku bisa dipraktekkan sendiri dan lihat hasilnya, bosku. Karena mengenai pakan ini adalah yang terpenting untuk perkembangan ternak kita, bos. Maka kita harus perhatikan, bosku. Jadi seperti itu, bos. Dan ini juga ada indukan entok saya, ada lumayan yang sudah mengeram, bos. Ini ada indukan jenis bondol kaci yang lagi mengeram. Dan yang ini jenis Rambon Silver Blue Batik. Dan ini juga Silver Blue Batik. Tapi yang induk ini kemarin saya silangkan dengan penjantan bondol kaci batik, bos. Dan sebentar lagi ini netas, bosku. Yang mau pesan mintinya juga bisa langsung hubungi WA yang tertera di bawah video ini, bosku. Jadi kalau mau pesan minti dari indukan Silver Blue Batik ini dan pejantannya itu bondol kaji, bisa hubungi WA ini saja, bos. Dan gak usah bingung yang luar kota, karena bisa kirim-kirim sepulau Jawa ya. Jadi tenang saja, bosku. Monggo dipesan biar bosku bisa menambahkan materi entok hias dari saya, bosku. Dan ini ada lagi, kalau ini indukan bondol salju, ini juga lagi mengeram. Dan ini ada satu lagi, ini juga Rambon Silver Blue Batik. Kalau ini yang menghamili pejantan Silver Blue Batik juga, bosku. Jadi murni dari Rambon Silver Blue Batik semua.
Kalau ini masih lama ini netasnya bos, karena baru mengeram ini. Oke bosku, segini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa ikuti terus channel Belajar Ternak dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya bos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.